Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ramadayani dengan NIM A1C11952 dari kelas 10 B, Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proteksi gugus fungsi dalam sintesis senyawa organik. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan gugus fungsi? Baik, gugus fungsi adalah atom atau struktur yang memberikan ciri khas setiap senyawa. Misalnya kita dapatkan alkohol, di mana ROH alkohol mengandung OH dan H3COH metanol, misalnya inilah yang dapat dinyatakan sebagai gugus fungsi. Nah, selain itu ada juga gugus protektor. Nah, gugus protektor atau kita sebut sebagai gugus pelindung adalah gugus yang digunakan untuk melindungi gugus fungsi supaya tidak turut bereaksi dengan pereaksi atau pelarut selama proses sintesis. Selama proses sintesis ini, kita dapatkan ada beberapa gugus fungsi, tetapi sebagian dari gugus fungsi apabila salah satunya kita ingin pertahankan sampai di akhir produk, maka gugus fungsi tersebut harus kita lindungi. Nah, supaya tidak turut untuk bereaksi yang menyebabkan nantinya akan rusak, sehingga gugus fungsi tersebut berubah menjadi fungsi yang lain. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, maka kita butuhkan protektor atau sebagai pelindung gugus fungsi tersebut. Selanjutnya, proteksi gugus fungsi. Nah, protektor membuat protektor misalnya kita dapatkan dalam satu molekul tersebut ada dua gugus fungsi. Nah, yaitu ada jenis senyawa alkohol. Nah, dari sinilah kita dapatkan ada 4 atom karbon dan namanya adalah butanadiol. Dan senyawa alkohol, gugus fungsi alkohol yang terakhir atau alkohol primer. Nah, primernya ini ingin kita pertahankan, tetapi tetap berada dalam molekul. Sementara alkohol yang kedua mau dirubah supaya tidak terjadi kerusakan atau terjadi tujuan perubahan gugus fungsi alkohol primer. Nah, gugus fungsi alkohol primer ini dengan protektor ini terjadi ketika didapatkan proteksi dari gugus fungsi. Dari kita sesuaikan dengan gugus fungsi yang diharapkan, tetapi berada dalam molekul. Nah, dapat diilustrasikan, kita lindungi atau diproteksi untuk salah satu gugus fungsi yang mau dipertahankan. Setelah itu, baru kita lakukan reaksi-reaksi yang kita inginkan. Kalau misalnya kita lakukan reaksi oksidasi, berarti gugus hidroksil sebagai hidroksil alkohol sekunder akan berubah menjadi alkohol primer, akan berubah menjadi alkohol sekunder. Jika dioksidasi, akan kita temukan menjadi senyawa keton, sehingga kita dapatkan produknya adalah keton dan nanti akan mendapatkan alkohol sebagai alkohol primer. Selanjutnya, untuk syarat protektor gugus fungsi itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah mudah dimasukkan dan dikeluarkan. Nah, artinya di sini syarat-syarat gugus fungsi adalah pertama mudah dimasukkan, mudah direaksikan, dengan mudah dilepaskan, tidak sulit dilepaskan dari gugus fungsi yang diharapkan, sehingga bisa berubah kembali menjadi gugus fungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, resisten terhadap reagen yang akan menyerang gugus fungsi yang tidak terlindungi. Contohnya resisten terhadap reagen, resisten terhadap reaksi-reaksi yang kita gunakan pelindung tadi, resisten sehingga reagen yang menyerang terlindungi, tetapi menyebabkan protektor tersebut rusak. Nah, sehingga syarat yang ketiga adalah resisten tersebut terhadap semua jenis reagen yang mirip, yang bisa menyerang gugus yang apabila tidak terlindungi, atau protektor pelindung resisten tersebut terhadap semua jenis reaksi dan reaksi yang mirip yang mau merusak sehingga tidak dapat mengurangi gugus fungsi atau gugus fungsi terlindungi oleh gugus pelindung.
sehingga tetap kokoh, kuat, tahan terhadap serangan reaksi yang sejenis. Syaratnya selanjutnya adalah stabil dan hanya bereaksi dengan reaksi, khususnya untuk mengembalikan gugus fungsi asli. Nah, hanya bereaksi dengan reaksi khusus untuk mengambil fungsi asli harus digunakan reaksi yang spesifik yang memang hanya bereaksi dengan gugus protektor yang dinyatakan protektor stabil dalam kondisi apapun. Selanjutnya adalah gugus pelindung tidak mengganggu reaksi yang dilakukan sebelumnya atau dihilangkan. Nah, tidak mengganggu reaksi ini maksudnya adalah dilakukan sebelum dihapus atau dibuang, jadi tidak mengganggu, tidak menyebabkan reaksinya tidak berjalan, dan tetap berlangsung sehingga pelindung mengingat terhadap reaksi-reaksi tersebut tidak berinteraksi dengan gugus-gugus yang ingin dirombak. Selanjutnya adalah gugus fungsi perlu perlindungan. Ada beberapa gugus yang perlu perlindungan. Contohnya tersebut, gugus tersebut adalah sensitif terhadap reaksi oksidasi, reaksi reduksi, atau terhadap larut. Sehingga dapat saya contohkan adalah hidroksil. Diproteksi kalau memang kita inginkan pada akhir produksi, pada akhir sintesis tetap ada gugus fungsi sesuai dengan tempat posisi yang kita harapkan. Selanjutnya ada aldehid. Ini juga sangat sensitif. Sensitif terhadap reduksi, sensitif terhadap oksidasi. Nah, reduksi menjadi alkohol primer. Nah, oksidasi menjadi senyawa karboksilat atau asam karboksilat. Itu juga alkohol sensitif terhadap reaksi oksidasi. Nah, teroksidasi kalau nanti primer menjadi aldehid, kalau sekunder menjadi keton. Nah, senyawa setelah oksidasi menjadi aldehid akan menjadi senyawa asam dari supaya tetap bertahan. Nah, senyawa hidroksid perlu dilindungi. Ini gugus fungsi yang perlu diproteksi. Selanjutnya ada gugus fungsi keton. Gugus fungsi keton sangat sensitif terhadap reaksi reduksi. Ketika reaksi keton mengalami perubahan, maka akan berubah menjadi alkohol. Jika ingin mempertahankan tetap menjadi keton, maka harus dilindungi atau diproteksi. Nah, selanjutnya ada yang keempat adalah gugus fungsi karboksilat. Rentan terhadap reaksi esterifikasi atau mengalami reaksi reduksi yang nanti akan menjadi senyawa aldehid dan selanjutnya menjadi alkohol primer. Supaya tetap bertahan pada posisinya pada karbon yang diharapkan, maka gugus fungsi karboksilat tersebut harus dipertahankan tetap berada pada posisinya yang harus dilindungi dan diproteksi, tetap menjadi karboksilat. Di sini dapat saya contohkan adalah proteksi alkohol. Nah, proteksi alkohol di sini adalah zat-zat senyawa yang berfungsi untuk melindungi gugus hidroksil pada senyawa alkohol primer, sekunder, atau tersier. Yang pertama, kita dapatkan salah satunya adalah kelompok atau golongan silil. Nah, silil adalah salah satu pelindung yang paling umum digunakan untuk memblokir atau memproteksi gugus fungsi hidroksil dan karboksil dan juga amino. Dapat diilustrasikan bahwasanya reaksi kita dapatkan kalau nanti ada senyawa alkohol, maka struktur silil ini akan bereaksi dengan oksigen dan hidrogen melepas, menyatu dengan gugus atom A atau senyawa A. Dalam hal ini, dapatkan selalu dari golongan-golongan halogen, baik itu klorin, bromin, atau iodin. Bisa jadi ilustrasinya dan akan terbentuk RO-SiR3 menjadi RO silikon trialkilnya. Nanti sudah selesai kita ingin menjadi alkohol, kembali cukup kita tambahkan senyawa-senyawa yang mengandung ion klorida, kita dapatkan dalam bentuk yang dalam campuran reaksi, maka nanti si silil ini sebagai protektor akan lepas dan terbentuk kembali alkohol. Di mana ada beberapa, yaitu dapat saya contohkan ada trimetilsilil atau disebut TMS, trietilsilil atau TES, tersier butil dimetilsilil atau TBDMS, dan tersier butil diphenilsilil atau TBDPS. Nah,
Masing-masing struktur ini pada silil ada A atau A ini didapatkan dari klorida, bromida, iodin, dan gugus lain. Nah, ini didapatkan dari protektor kelompok silil. Nah, untuk reaksi proteksi gugus alkohol di sini dapat saya jelaskan bahwasanya kalau nanti kita dapatkan gugus alkohol diproteksi dengan silil. Nah, A di sini didapatkan dari klorida, maka nanti hidrogen akan berikatan dengan silikon, membentuk RO silikon trialkil, dan A berikatan dengan hidrogen menjadi Ha. Dalam hal ini dapat saya contohkan apabila A-nya tersebut adalah Cl, maka akan menjadi HCl. Dalam suasana basa, dari kondisi reaksinya dibuat dalam kondisi basa tersebut, didapatkan untuk reaksi dari reaksi proteksi gugus alkohol basa, yang digunakan adalah yang pertama ada piridin, kemudian ada dimetilamin piridin, atau ada 2,6-lutidin, dan juga imidazol. Ya, nah ini adalah basa yang digunakan dalam reaksi sintesis dalam proteksi gugus alkohol. Untuk mekanisme sendiri proteksi gugus alkohol yaitu adalah mekanisme cara proteksi gugus alkohol menggunakan protektor. Protektor salah satunya kita dapatkan kelompok silil, misalnya kita dapatkan alkohol yaitu ROH. Nah, kita tambahkan dengan protektor tersier butil dimetil silil klorida dalam suasana basa dengan imidazol, maka nanti akan terbentuk dari RO dari alkohol ini berikatan dengan silikon dari protektor, dan hidrogennya akan lepas berikatan dengan klorida. Dengan ilustrasi mekanisme ikatan yang terjadi, pemutusan dan pembentukan ikatannya. Senyawa tersier ini, butil dimetil silil klorida, atom klorida akan berinteraksi dengan hidrogen dan silikon berinteraksi dengan RO dari alkohol. Nah, oksigen dari alkohol ini nanti kita lihat bahwa oksigen punya pasangan elektron bebas dengan silikon dan Cl, menyatu berikatan dengan hidrogen. Dari sini tentunya reaksinya adalah reaksi substitusi dan terbentuk ikatan oksigen dengan silikon dalam molekul tersier butil dimetil silil metil klorida, di mana masih dalam kondisi antara oksigen berikatan dengan silikon dan hidrogen berikatan dengan oksigen, sehingga oksigen bermuatan positif dan Cl berada di luar bermuatan negatif. Dengan kehadiran imidazol ini, maka nanti akan ditarik hidrogennya dan lepas. Ikatan antara silikon dengan alkohol itu sebagai protektor. Dengan alkoholnya kita dapatkan langsung terbentuk ikatan dengan oksigen. Nah, dari molekul alkohol beserta alkilnya. Imidazol akan mengikat HCl dan dari interaksi sebelumnya untuk mekanisme reaksi yang terjadi antara alkohol dengan tersier butil dimetil silil klorida dari kelompok silil dengan basa imidazol. Nah, dari penjelasan saya ada beberapa permasalahan yang ingin saya ketahui, bahwasanya permasalahan saya yang pertama adalah apa yang terjadi jika gugus fungsi alkohol tersebut tidak dilakukan proteksi. Nah, permasalahan saya yang kedua, mengapa gugus fungsi perlu dilakukan proteksi? Dan permasalahan saya yang ketiga, apakah semua gugus fungsi bisa digunakan sebagai gugus protektor? Baik, itulah saja penjelasan dari saya tentang judul pada kali ini, yaitu adalah proteksi gugus fungsi dalam sintesis senyawa organik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.